Kamulah yang membuat aku jadi marah. Pergi kalian. Jangan ganggu aku. Sabar kakak, sabar kakak. Pergi kalian. Bobo. Jangan, Bobo. Kan Cempaka. Bobo, kenapa Bobo? Kenapa Bobo? Kenapa Bobo? Kenapa Bobo luapkan kemarahan Bobo kepada mereka? Mereka tidak salah apa-apa, Bobo. Mereka tidak tahu apa-apa.
Kami datang karena mendengar suara Kakang. Iya. Sepertinya sangat menderita sekali. Iya, Bopo. Tapi aku tidak ingin kalian ikut campur dengan urusanku. Urusanku dengan Prabu Baka adalah urusan pribadi. Jadi kalian tidak berhak ikut campur apapun yang terjadi di antara kami. Bopo, kalau Bopo tersinggung atau sakit hati karena Romo Prabu telah mengungkit-ungkit kembali tentang status Bopo angkat, jangan diambil hati, Bopo. Iya, Bopo. Jangan terlalu diambil hati. Sebab, walaupun Bopo adalah orang tua angkat kami, tetapi di mata kami, Bopo adalah Bopo kami sebenarnya. Iya, Bopo. Berlebihan kamu, Kenanga. Berlebihan. Jangan khawatir, Bopo. Bopo lebih Bopo daripada Romo Prabu Baka, Romo kandung kami. Benar, Bopo. Apa yang dikatakan Yunda adalah seperti apa kata hati kami. Percayalah, Bopo. Keterlaluan! Romo, Haruskah kamu bicara seperti itu pada segaun lanang bopo angkatmu, Kenanga? Dan haruskah kalian percaya Romo, dengan pernyataan yang dibuat oleh kakak kalian? Dan kamu segaun lanang, aku tidak mengerti. Kenapa kau biarkan saja ketika putriku membuat pernyataan seperti itu? Kamu ingin tunjukkan padaku, segaun lanang? Kamu ingin tunjukkan padaku bahwa kamu lebih dicintai oleh ketiga putriku daripada aku, begitu? Tidak, Sang Prabu. Saya tidak punya pikiran seperti itu. Bisa saja kamu bilang begitu. Tapi ulahmu yang mengaum, memporak-porandakan taman, jelas bisa untuk memancing perhatian agar ketiga putriku menaruh perhatian padamu. Sang Prabu, mohon dengarkan saya. Dan usahamu berhasil, segaun lanang. Kau berhasil memancing haru sehingga ketiga putriku membuat pernyataan itu. Pernyataan yang jelas-jelas sangat memukul perasaanku. Romo, Bopo berhak mendapat pernyataan kami seperti itu. Karena Bopo segawan lananglah yang memelihara kami dari kecil, yang membesarkan kami, yang membuat kami menjadi seperti sekarang ini. Benar, Romo. Benar. Tanpa Bopo segawan lanang, kami tidak akan menjadi apa-apa. Itu lagi yang kamu singgung. Setiap Romo bicara tentang segaun lanang. Keterlaluan kamu, Kenanga. Yunda! Romo! Kenapa Romo sekasar itu pada Yunda? Iya, Romo, kenapa? Minggir! Sang Prabu, Romo, kenapa Romo sekasar itu pada Bopo? Romo, sudah, Romo. Hentikan, Romo. Cukup, Romo. Romo, hentikan. Sudah, Romo, sudah. Kenapa sampai begini, Romo? Kenapa?
Baik, kalau itu yang kalian pinta. Mulai saat ini, lebih baik kalian jangan bersatu dengan Romo lagi. Silakan. Kalau kalian ingin ikut Segawan Lanang. Tidak. Tidak. Tunggu Sang Prabu. Tunggu. Lebih baik saya yang pergi, Sang Prabu. Kenapa? Kantil dan kau Cempaka, Bopo minta kalian kembalilah kepada Romo kalian. Selamat tinggal. Ayo. Maafkan saya, Romo. Terserah penilaian Romo terhadap saya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa berpisah dengan Bopo Segawan Lanang yang telah memelihara saya sejak kecil. Saya mohon pamit. Maaf Romo, kami mohon pamit. Hentikan! Ada apa, Sang Prabu? Ada apa? Kisar dulu, Yudo. Bagaimana kita bisa menjadi yang terkuat kalau dalam kelompok kita terjadi perpecahan seperti ini? Iya, tapi ketiga putri saya, Ki, sudah keterlaluan. Mereka terlalu... Kepergian mereka sangat merugikan kita, Sang Prabu. Karena ada berita baik tentang keadaan Malawapati. Kenapa? Saat ini Malawapati sedang dirundung kemelut, Sang Prabu, karena ditinggal oleh Pangeran Angling Kusuma dan Raden Danurwenda, dan juga Dewi Sukesi. Angling Dharma nelangsa, Sang Prabu. Malawapati lumpuh. Ini kesempatan baik untuk menyerang Malawapati. Tapi bagaimana menggunakan kesempatan ini? Kalau Segawan Lanang dan seluruh manusia serigala dan ketiga putri Sang Prabu meninggalkan Sawup itu. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Bagaimana kalau kita panggil mereka? Iya, cepat. Baik, Sang Prabu. Panggil mereka dan bilang aku minta maaf. Berhenti. Ada apa, Raden? Sesuai perjanjian, jangan panggil saya Raden. Tetap panggil saya Banyuaji. Saya tidak akan melanjutkan perjalanan kalau Kanjeng tidak menepati janji. Baik. Baik, Banyuaji. Ya, lihat itu. Ya, tapak kuda dan goresan roda kereta. Ya. Arahnya ke sana, Kanjeng Tumenggung. Tidak salah lagi. Parang Gubarjo diserang. Ayo!
Gumarjo, hadapi kami! Kalau Sabrang, jangan bacot. Hadapi aku dulu. Kurang ajar kau Parangkusumo. Cepat hadapkan Prabu Parangkumarjo padaku. Jumawa. Apa? Gerbang jebol dan prajurit Parang Sabrangan berhasil masuk ke halaman. Benar, Gusti Prabu. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadapi ketiga Senopati Agul itu. Tidak, Gusti Prabu. Gusti Prabu masih punya Senopati Parangkusumo yang saat ini sedang memimpin perang. Serta saya, Pati Parangjero dan Rai Pati Parangjobo. Kenapa harus Gusti yang maju ke medan perang? Sementara kami masih ada. Laporan, Gusti Prabu. Laporan apa? Senopati Kolosabrang dan para prajuritnya makin mendesak ke pendopo, Gusti Prabu. Kurang ajar. Parangjero, tugasmu Ya, Gusti. menjaga permaisuri dan putriku. Biar aku dan Parangjobo yang akan menghadapi mereka. Baik, Gusti. Ayo. Tutup semua pintu dan buntulan yang menuju ke Kaputren. Cepat kerjakan. Terima kasih, Gandapati. Kamu datang tepat waktu. Siapa yang bersama Gandapati? Tidak tahu, Gusti. Gusti, lihat. Kalau Sabrang dibuat tak berdaya melawan.
Hebat benar pemuda itu. Raden, yang di sana itu Gusti Prabu Paranggubarjo. Haruskah tetap rahasiakan nama Raden? Ya, tentu kan itu. Ayo, kita temui Gusti Prabu. Ya. Terima kasih, Gardapati. Ya, Gusti Prabu. Siapa pemuda ini, Gardapati? Banyu Aji, Gusti Prabu. Banyu Aji. Ayo, bawa mereka. Cepat. Ayo. Hebat benar keridamu, anak muda. Ya. Kesingandau, Gusti Prabu. Aku ingin tukar pikiran dengan. Ayo ke dalam. Maaf, Nanda Prabu. Terpaksa paman mengganggu. Kenapa, Pinispu? Ada apa? Sesuatu yang mengejutkan dan memalukan, Nanda Prabu. Seorang putri cantik yang diantar oleh Begawan Sidik Mulia dan ibunya menuntut pertanggungan jawab dari Raden Ramajagandhi tentang kehamilannya. Ramajagandhi menghamili putri cantik. Iya. Dan kalau ini benar, maka ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi Nanda Patih-Patih Madrim. Dan aib yang sangat memalukan bagi Malwapati, Nanda Prabu. Seorang putri cantik dengan perutnya yang besar, ngamuk dan memaki-maki, serta mengumbar kata-kata yang tidak sopan. Tidak sopan di Sitinggil. Berteriak bahwa perempuan itu dihamili oleh Ramajagandhi putraku. Betul, Gusti. Kamu percaya hal ini? Percaya. Karena Begawan Sidik Mulia juga ikut mengantarnya, Gusti. Memalukan sekali. Beraninya kamu mencoreng muka Romomu ini dengan aib seperti itu, Ramajagandhi. Benar. Kamu melihat perempuan itu sedang hamil. Benar. Sepertinya 3 bulan, Gusti. 3 bulan. Kenapa sang begawan baru membawa perempuan itu sekarang? Kenapa? Padahal sebelumnya kami telah mengadakan kotak batin dan berbicara mengenai Danurwenda. Tapi kenapa dia tidak menceritakannya pada saat itu? Dinda. Kanda, Kenapa, Dinda? Kanda, bijaksanalah. Dan mohon tanyakan kepada putri cantik itu dan ibunya, kenapa sampai membawa-bawa Begawan Sidik Mulia segala? Iya, baik. Ini benar-benar sangat memalukan. Sangat memalukan. Ramajagandhi, Romo tidak akan bisa memaafkan kalau kamu benar-benar melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ayo. Kami minta Ramajagandhi bertanggung jawab atas perbuatannya, karena putri kami ini telah hamil. Betulkah Ramajagandhi yang menghamilinya? Betul, Yang Mulia. Dia... Tenang, Kanda. Kanda sudah melihat kenyataan ini. Sudahlah, biar Dinda yang bicara. Ya. Menurut penglihatan kami, putrimu tidak hamil. Kenapa Sang Prabu bicara seperti itu? Apakah Sang Prabu tidak melihat betapa besarnya perut anak kami? Dan telah Tidak.
Saya tidak melihatnya. Dan inilah buktinya. Bunda, lihat apa yang telah dilakukan Prabu Angin Dharma. Terbukti sudah. Kamu pembohong. Dan kamu juga Begawan Sidik Mulia. Sebaiknya kalian pulang. Dan hentikan niat kalian untuk mengacau dunia kami. Sang Prabu memang mudah membongkar kebohongan kami. Tapi tidak mudah mengalahkan kami. Maaf, Dinda Prabu. Izinkan saya mengusir mereka pergi. Silakan. Biar Kanda yang menghadapi mereka. Yang lain tetap di sini. Baik, silakan. Sawer Wisaji, darah kita tidak sama. Maka dari itu, lupakanlah impianmu untuk mempertemukan anak kesayanganmu dengan putraku. Tidak. Tidak. Jangan biarkan dia, Bunda. Kita paksa saja ayahnya sampai memberikan putranya untukku.
Bunda, jadi apakah kita... Maafkan Bunda, putriku. Kita harus mundur. Batik Madrim, kau boleh bangga mengalahkan aku. Tapi lain kali, aku pasti bisa mengalahkanmu. Ayo, putriku. Kenapa belum ada kabar dari Gagak Gangsar, kami Tuo? Saya tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Ada tugas sangat penting yang harus saya lakukan. Iya, pendekar. Saya memang tidak berhak mencegah kepergian pendekar. Tapi, apa jadinya nanti? Kalau kelompok berandal yang mengaku-ngaku sebagai kelompok Gagak Gangsar kembali menyerang desa kami. Iya, pendekar. Saya dan ibu-ibu di desa ini menjadi resah dan ketakutan jika pendekar pergi dari desa ini. Iya. Itulah yang membuat saya terpaksa tinggal di sini. Saya juga ingin urusan ini selesai. Tapi... Kami Tuo! Itu sepertinya suara Gagak Gangsar, pendekar. Gagak Gangsar? Ya, saya. Saya bawa berita bagus. Mari masuk. Bagaimana Gagak Gangsar? Nanti malam akan ada teror di Dukuh Kuningan. Bagus. Tapi dari mana kamu tahu kalau Dukuh Kuningan akan diteror? Kirandu Alas yang membocorkan. Kirandu Alas? Iya. Dia pemilik padepokan yang dikuasai Ki Hanusara. Jadi, dia datang sendiri kepadamu untuk mengatakan ini? Iya. Ia datang kepada kami ketika kami hampir putus asa mencari informasi. Ayo! Apa ini? Siapa yang kalian bawa? Ini Ki Randu Alas, Kakang. Pemilik padepokan Randu Alas. Yang para anak buahnya menteror dengan nama kita. Jadi kamu yang telah mencembarkan kelompok kami, ha? Ini salah paham. Di mana kau temukan dia? Di depan gerbang. Dia sedang... Lepaskan saya, biar saya bicara. Dengan siapa dia? Sendirian. Oh, jadi kamu yang telah merusak nama baik kami dan sekarang ingin memata-matai kami, ha? Aku datang sebagai tamu, bukan untuk memata-matai tempat kamu, Gagak Gangsar. Aku menyangka kau. Siapa bergerak, dia mati. Tahan. Kedatanganku ke sini untuk memberitahumu, Gagak Gangsar. Apa itu?
Malam nanti ada teror di Dukuh Kuningan yang dilakukan oleh murid-muridku karena dipaksa Anusara. Seperti biasa mereka memakai nama kelompokmu. Jadi, untuk itu Ki Ratu Alas datang ke sini. Iya. Aku tidak mau teror ini diteruskan. Dan aku tidak mau padepokanku dan kelompokmu menjadi salah paham. Untuk itu, kita harus bekerja sama. Kita gagalkan teror itu dan kita katakan pada semua orang siapa sebenarnya dalang teror itu. Sekarang terserah kamu, mau percaya atau tidak pada niat baikku. Iya. Saya percaya pada Ki Randu Alas. Bagus. Bisa ku percaya ceritamu? Bisa. Ki Randu Alas akan menunggu di ujung duku untuk menyatu dengan kita. Bahkan dia sangat senang ketika saya menyebut nama pendekar. Bagus. Begitu matahari terbenam, kita semua akan berangkat ke Dukuh Kuningan. Iya, pendekar. Bagaimana, Ki? Luka dalamnya masih memerlukan totokan dan jajamuan lagi, Nyi. Tapi luka luarnya lebih cepat mengering dari yang saya duga. Bagus. Terima kasih. Jangan khawatir, Jelamprong. Aku dan Patih Jaga Jaba akan menghajar rampak peramal yang so jagoan itu. Iya, Nyi Ratu. Kita ke Balerung. Aku harus bicara dengan kalian. Baik, Nyi Ratu. Ulung, Unduh, Unggul, dan Umbul. Karena kalian yang tahu persis bagaimana rampak mempermalukan kalian, maka kalianlah yang harus mendobrak gerbang padepokannya. Sendiko Dawuh, Nyi Ratu. Kami siap melaksanakan tugas. Patih Jaga Jero, Nyandong Dawuh, Nyi Ratu. jaga baik-baik Jurang Grawah selama aku pergi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu di sini. Dan jaga baik-baik si Jelamprong. Jangan khawatir, Nyi Ratu. Jurang Grawah akan tetap aman terkendali. Walaupun Nyi Ratu dan para senopati pergi. Patih Jaga Jaba, Nyandong Dawuh, Nyi Ratu. kita berangkat sekarang. Ya. Ini yang akan terjadi. Aku harus bertarung dengan Ratu Pandulu. Tetapi aku harus mengalah untuk mendapatkan yang lebih besar. Tidak. Kapan ini akan terjadi? Kenapa, Nyi? Ada apa? Mereka sudah datang.
Suruh anak buahmu keluar dari sini. Biar ku hadapi Ratu Pandulu. Baik. Keterlaluan. Ramalan benar-benar terjadi. Ratu Pandulu benar-benar balas dendam. Rampak! Ratu Pandulu! Apa pangkatmu? Derajat apa yang menyebabkan kamu berani menolak panggilanku? Dan berani melecehkan Purbawasesa Senopatiku? Nyi Ratu, sudah menjadi peraturan. Yang membutuhkan jasaku harus datang padaku. Bukan aku yang harus datang padamu. Itu artinya kamu tidak menghargai keratuanku. Maafkan saya, Ratu Pandulu. Tapi saya tidak bisa merubah peraturan yang... Ratu Pandulu, kamu masih beruntung. Kalau saja ramalanku tentang pertarungan ini aku tidak harus mengalah, kalian pasti mati oleh senjata andalanku. Selamat tinggal, Nyi Ratu. Tidak ada, Nyi. Tidak ada, Nyi. Tidak ada, Nyi. Tidak ada, Nyi. Kabur? Rampak benar-benar kabur. Awas kamu, Rampak. Aku akan tetap mengejarmu. Aku tidak akan berhenti mengejarmu. Sampai kamu benar-benar menjadi peramal yang terbaik untukku. Alangkah lengkapnya kekuatanku. Seandainya aku mempunyai peramal handal terbaik untukku. Itulah enaknya kalau punya peramal. Aku akan tahu semuanya. Apa saja yang akan kulakukan. Setuju, Nyi Ratu. Kita tidak akan berhenti sampai di Ya. sini. Rampak harus menjadi orangku. Betul, Nyi Ratu. Harus. Hancurkan apa saja yang bisa kalian hancurkan. Dan ambil apa saja barang yang bisa kalian ambil. Ingat, kalian harus tetap mengaku sebagai kelompok Gagak Gangsar. Kalian tahu kenapa nama Gagak Gangsar harus kita dengung-dengungkan? Nama Gagak Gangsar akan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Kakang, keuntungan apa yang kita peroleh? Setelah nama Gagak Gangsar menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, maka muncullah nama kelompok Hanusara yang akan membasmi penteror masyarakat itu. Kita akan membasmi teror yang kita ciptakan sendiri. Kita perlu nama baik untuk kebesaran kelompok kita, Pugu. Kalau nama baik sudah kita pegang,
maka akan jadi besarlah Randu Alas dan Hanusaranya. Kalian mengerti? Mengerti. Adi Rupa Kenca, kenapa Ki Randu Alas tidak hadir dalam pembekalan ini? Saya tidak tahu di mana dia berada. Ini aneh. Iya. Memang aneh kalau Ki Randu Alas tidak ada di sini. Kemana dia? Kami tidak tahu, Kakang. Mereka pasti mencari saya. Tapi apa boleh buat, saya harus datang ke sini. Sebab dengan begini aku bisa memberi informasi lengkap tentang apa yang akan mereka lakukan di Dukuh Kuningan. Apa saja yang akan mereka lakukan? Pertama, mereka akan masuk dari celah utama, lalu menyerang rumah Juragan Bondo dan menyebar di rumah-rumah sekitarnya. Mereka akan mengaku dengan nama Gerombolan Gagak Gangsar. Kurang ajar. Mereka benar-benar tidak menginginkan aku menjadi orang baik. Lalu siapa saja yang akan terlibat dalam aksi teror ini? Yang jelas Ki Hanusara dan Rupa Kenca tidak ikut. Kenapa? Mereka akan muncul sebagai pembasmi, supaya dapat nama di masyarakat sini. Iya, saya mengerti. Jadi, gagalkan teror ini. Tolong usahakan jangan ada korban dari murid-muridku. Baik, Ki. Siapa kamu? Tidak perlu kamu tahu siapa aku. Katakan pada Gagak Gangsar bahwa apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu adalah karena dipaksa oleh Hanusara yang menguasai padepokanmu. Dari mana kamu tahu semua ini? Bertanyalah pada Gagak Gangsar. Gagak Gangsar? Iya, ini orangnya. Iya, akulah Gagak Gangsar. Dan mereka adalah dua saudara juga murid-muridku. Siapa yang memaksamu? Seperti yang dikatakan pendekar itu, Ki Hanusara yang menguasai padepokan kami. Ajar! Benar-benar pengkhianat. Murid Randu Alas yang kupercaya menjadi pimpinan rombongan itu membongkar rahasia. Saya melihat sendiri. Walaupun dari jarak yang cukup jauh, saya melihat sendiri. Dan kamu tidak melakukan sesuatu. Sesuai perintah Kakang, saya hanya boleh melihat. Jadi tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang di luar wewenang saya. Tapi Adi Rupa Kenca bisa melepas panah, membungkam mulutnya. Salahkah saya? Oh, salah.
Salah kalau adik tidak melakukan sesuatu. Maafkan saya, Kakang. Iya, aku maafkan. Kamu? Ada apa, Kakang? Kemana Pugu? Kami tidak melihatnya, Kakang. Kabur. Dia pasti kabur. Dia sama saja dengan Kirandualas yang jiwanya tidak bisa satu dengan kita. Iya, aku mengerti. Aku tahu. Pasti Randualas yang telah membocorkan rahasia kita. Oh, Randualas. Saya kira Pugu juga terlibat, Kakang. Pugu pasti mengetahui rencana Randu Alas. Iya, kamu benar. Kalau begitu, mereka harus kita bunuh begitu mereka pulang. Tidak. Mereka tidak akan berani pulang. Tapi kita yang akan mengejar mereka. Ayo. Ayo serang! Kelihatannya Hanusara sudah tahu apa yang terjadi. Kita harus cegah supaya tidak jatuh korban lagi. Iya, tapi biar saya dan saudara-saudara saya menghadapi mereka. Iya, saya akan tetap menjaga di sini. Kalau ada kekuatan tambahan lain. Baiklah. Galang, Gulung, ikut saya. Baik. Bagaimana dengan para pemanah, pendekar? Tetap siaga. Tapi jangan lepaskan panah kalau lawan dan kawan masih menjadi satu. Baik, pendekar. Siapa kalian? Akulah Gagak Gangsar yang kau rusak namanya. Dia.
Terima kasih pendekar. Kami tidak bisa bayangkan kalau pendekar tidak ada di sini. Akan jadi apa desa kami ini? Sudah kami tua. Ini semua karena usaha bersama. Iya kan? Iya, betul. Iya, iya. Iya. Tapi bagaimana kalau Ki Hanusara dan orang-orangnya kembali lagi ke desa kami ini? Mereka tidak akan berani kembali kami tua. Kalaupun mereka berani kembali kemari, Gagak Gangsar, Kirandu Alas serta murid-muridnya pasti akan mampu mengalahkan mereka. Percayalah kami tua. Tapi pendekar. Iya. Dengan bersatu, kalian pasti akan mengalahkannya. Barep, kemajuanmu sangat pesat. Dukuh Pupuh Abangan harus bangga kepadamu. Terima kasih pendekar. Iya. Desa apa ini? Kenapa langkah membawaku kemari? Hei, lepaskan wanita itu. Jangan coba-coba kalian lanjutkan niat kalian. Hei anak muda, urus dirimu sendiri. Jangan ikut campur urusan orang. Oh, bawa dia ke sana. Terima kasih, Raden. Cepat pukul kentongan dan serahkan mereka pada petugas keamanan. Baik, Raden.
Iya. Lihat anak panah ini di sana. Silakan. Mau minum apa, Raden? Saya pesan teh hangat. Baik, Raden. Tertarik dengan anak panah ini? Saya lebih tertarik kepada pemiliknya. Apakah Aki mengenal saya? Tentu saja saya mengenal Raden. Raden? Iya. Apa salahnya saya memanggil Raden pada cucu Prabu Kartanegara? Aki mengenal Eyang Prabu Kartanegara? Iya, Raden. Kalau begitu, katakan siapa sebenarnya Aki? Tidak perlu Raden tahu siapa saya sebenarnya. Sebab bukan untuk itu Raden bertemu saya di sini. Lalu, untuk apa pertemuan ini? Ini. Peta ini yang akan memberi petunjuk harus ke arah mana sehingga Raden bisa bertemu dengan Pangeran Angling Kesuma yang Raden cari. Saya harus mengikuti arah panah ini. Iya, Raden. Ini di mana, Ki? Jalani saja, Raden. Setelah dari sini, Raden harus jalan lurus. Karena awal panah dimulai dari rumah makan ini. Iya, Pelayan. 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 Iya, Raden. Terima kasih. Ini sudah cukup, Raden. Dengan teh manis yang Raden pesan tadi. Kemana dia? Apa maksud Aki itu? Tapi anak panah kecil ini akan selalu aku simpan dan akan kukembalikan setelah bertemu lagi nanti. Dengan ini, akan aku bangun apa yang aku impikan. Kakang. Tidak ada yang tahu kalau kamu kesini. Jangan khawatir, tidak. Ya. Mudah-mudahan tidak. Sebab, kalau salah satu dari mereka tahu bahwa di sini kita menyimpan harta karun, maka malapetakalah yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Mereka sedang giat latihan ketika saya kesini. Lalu, kenapa kamu kesini? Ingin tahu apa yang akan Kakang lakukan dengan harta karun ini. Dengan harta karun ini, kita akan membangun benteng dan rumah untuk markas kita. Kenapa? Apa ini ada hubungannya dengan kekalahan kita beberapa waktu lalu? Ya, kemarin kita boleh kalah. Tapi, setelah kita punya benteng, punya markas, dan banyak prajurit, maka kekalahan tidak akan terjadi. Saya setuju. Untuk apa kita mempunyai harta melimpah
kalau tidak untuk membangun kekuatan. Balapati, siap? Siap, Yang Mulia. Sergap dia! Cukup, Balapati. Cukup. Kamu benar-benar luar biasa, Balapati. Kamu pantas kuangkat sebagai Senopati Agulku. Beribu-ribu terima kasih, Yang Mulia. Ya. Hei! Kenapa kalian diam saja? Ayo beri hormat dan tepuk tangan kepada Senopati kalian. Ayo. Hidup Senopati Balapati! Hidup Senopati Balapati! Mohon ampun, Yang Mulia. Ada apa? Senopati Kencarupa mohon menghadap, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Suruh dia kembali. Aku ingin bicara dengannya. Baik, Yang Mulia. Mencari satu orang saja, mereka tidak mampu. Itulah bodohnya. Ayo, kamu ikut aku. Ini Balapati calon Senopati Agung. Yang kalian lakukan selama ini apa kalau akhirnya gagal? Saya sudah berusaha mencarinya, Yang Mulia. Tapi kemanapun kami cari, Rupa Kenca tidak bisa kami temukan. Sudah kalian telusuri? Di kelompok hitam yang lain? Sudah, Yang Mulia. Pusar angin? Bagaimana mungkin Rupa Kenca di pusar angin? Kalau bukti-bukti kuat mengatakan ia lari dari sana. Ke Jurang Grawah? Bersatu dengan Ratu Pandulu? Tidak mungkin, Yang Mulia. Lalu, kemana dia? Apa mungkin dia bergabung dengan Prabu Baka, Ki Anubawa? Tidak mungkin, Yang Mulia. Kalau begitu, ia pasti menyeberang ke golongan putih.
Itu bisa saja, Yang Mulia. Kalau itu yang ia lakukan, benar-benar keterlaluan. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Mencari. Aku tidak mau rupa kencang menjual rahasia keapasanku kepada golongan putih. Keterlaluan! Benar-benar keterlaluan! Kenapa kamu tidak berhasil membawa Hanusara kembali, Adianusara benar-benar berubah, Kakang. Dia tidak sendiri lagi. Sabar. Dengar dulu, saya akan ceritakan tentang Adianusara sehingga kami tidak berhasil membawanya kembali ke Gunung Kelut. Aku tidak mau tahu. Apapun perkembangannya, kamu harus bisa memaksa Hanusara kembali ke sini. Saya tahu Kakang kecewa, tapi Adianusara benar-benar berubah. Banyak alasan. Kakak, sudah. Apa ini? Minggir kalian. Hentikan Hanubawa. Guru. Tidak seharusnya kamu perlakukan Hanucara seperti itu, Hanubawa. Iya, Guru, tapi Hanucara sudah melaksanakan perintahmu dengan baik. Tapi memang Hanusara sudah tidak ingin bersatu denganmu. Mengapa begitu, Guru? Untuk apa kembali ke Gunung Kelut kalau hanya menjadi orang ketiga? Di sana, dia sudah menjadi orang nomor 1 di kelompoknya. Hanusara sudah menjadi orang nomor 1 di kelompoknya? Ya. Lalu apa saran Guru kalau sudah begitu perkembangannya? Duduk. Ajak dia musyawarah. Sebab, walaupun dia sudah kuat sekarang, dia tidak mungkin tegak berdiri tanpa kau dan tanpa kau, Hanucara. Iya, Guru. Iya, Guru. Guru benar. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mencari Hanusara.